Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andri Terus. Saya di sini ingin menjelaskan sistem kontrol dan monitoring jaringan. Pengertian sistem monitoring merupakan proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. 2. Monitoring jaringan identik dengan salah satu fungsi manajemen yang berguna untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu ditambah kapasitas. 3. Hasil monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. A. Secara garis besar terhadap dalam sebuah sistem monitoring terbagi ke dalam 3 proses, yaitu proses di dalam pengumpulan data monitoring, proses di dalam analisis data monitoring, proses di dalam menampilkan data hasil monitoring. Ini gambar-gambarnya ya guys. Sistem monitoring 1. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Salah satu diantaranya lewat trafik jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. 2. Monitoring dapat dilakukan dengan standar SNMP. Bisa disebut juga selain lewat trafik jaringan, kondisi jaringan pun harus dimonitoring. Misalnya status up atau down dari sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan utilitas ping. Alasan dilakukan monitoring jaringan: 1. Untuk menjaga stabilitas jaringan. 2. Sulit untuk mengawasi apa saja yang sedang terjadi dalam jaringan yang memiliki. 3. Sejumlah besar mesin host tanpa alat pengawas yang baik. 4. Untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan gateway server manapun user. 5. Untuk memberitahu trouble kepada administrator jaringan secepatnya. 6. Mempermudah analisis troubleshooting pada jaringan. 7. Mendokumentasikan jaringan. SNMP bisa disebut dengan Simple Network Management Protocol. Sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. SNP menggunakan port UDP 161 saat SNP manager berkomunikasi dengan SNP agent dan port UDP 162 ketika agent mengirimkan unsolid trap kepada SNP manager. Network monitoring system NMS menggambarkan sebuah sistem yang terus-menerus memonitoring jaringan komputer sehingga jika terjadi gangguan dapat secepatnya melakukan notifikasi kepada seseorang network atau sistem administrator. 2. Tool monitoring dapat berupa angka atau representasi grafik dari kondisi jaringan. Hal ini bertujuan untuk memvisualisasikan secara akurat apa yang terjadi agar network administrator mengetahui lokasi yang memerlukan penyesuaian. Manfaat sistem monitoring jaringan: 1. Penyusup jaringan dapat dideteksi dan disaring. 2. Anggaran jaringan dan sumber daya dijustifikasi. 3. Pengguna jaringan secara layak bisa ditekankan. 4. Virus jaringan dengan mudah dideteksi. 5. Kinerja jaringan bisa sangat dioptimasi. 6. Troubleshoot. 6. Jaringan sangat disederhanakan. 7. Perencanaan kapasitas lebih mudah. Contoh aplikasi monitoring jaringan: 1. Microsoft Network Monitor.
2 Nagios, 3 Cati, 4 Kolek, 6 Pandora FMS, 6 GeForce Core, 7 Dodot, 8 Jabik, 9 Munin. Linux Sistem Monitoring Tool. Pengertian monitoring jaringan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan tool atau perangkat lunak lainnya yang dapat melakukan monitoring jaringan secara otomatis. Administrator jaringan hanya perlu menganalisis hasil yang ditampilkan pada perangkat lunak tersebut. Server yang berbasis Linux telah terdapat beberapa monitoring tools yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas sistem. Perintah tersebut bermanfaat: 1. Mencari bottleneck, 6 disk bottleneck, 3 CPU dan memori bottleneck, 4 network bottleneck. Penjelasan tentang perintah sistem monitoring tools pada Linux. 1. Perintah top merupakan perintah pada Linux yang digunakan untuk melihat aktivitas proses. 1. Huruf A mengurutkan tampilan berdasarkan pengguna. 2. Paling besar dari sumber daya sistem. 3. Huruf F masuk ke konfigurasi interaktif layar untuk top. 4. Huruf K memberikan perintah kill untuk sebuah proses. 5. Huruf O memungkinkan untuk secara interaktif memilih urutan dalam top. 6. Huruf M menampilkan informasi memori off dan on. 7. Huruf T menampilkan rangkuman informasi off dan on. Ini gambar-gambar ya. 2. Perintah FMSTAT digunakan untuk mengetahui bagaimana aktivitas sistem dan proses memori paging di blok IQ dan aktivitas CPU. Ini gambarnya nih. 3. Perintah W. Perintah W dapat digunakan untuk mengetahui siapa saja yang melakukan login dan apa yang dapat sedang dilakukan. Perintah W menampilkan informasi tentang user yang sedang berada dalam server dan menampilkan proses yang dijalankan user tersebut. Ini gambarnya. 4. Perintah imprap. Perintah imprap merupakan perintah Linux yang menyediakan statistik jaringan. Dan keunggulan imprap adalah dapat dijalankan melalui shell terminal sehingga cocok jika digunakan pada server yang tidak menggunakan Windows, dan DAPR dijalankan melalui aplikasi remote login seperti PuTTY. Gambarnya. 5. Perintah tcpdum untuk menangkap paket-paket yang mengalir jaringan dapat menggunakan perintah tcpdum. Digunakan administrator jaringan untuk melakukan troubleshooting terhadap traffic jaringan. Gambar-gambarnya guys. Sekian dari kami, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.